semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Wahyu Andrea. Di sini saya ada sebuah pemrograman. Jadi, kita bisa lihat program yang sudah saya buat. Ini adalah program namanya Linked List. Jadi, di sini kita udah coba ngeran ya. Coba kita pilih menu satu. Tambahkan data. Masukkan data. Misal kita coba datanya beras. Nah, berarti data beras tuh udah ditambahin ya guys. Kita coba lagi nambahin data telur. Oke. Nah, untuk menampilkan data, kita pilih nomor 3. Nah, di sini udah kelihatan kan? Beras, telur, non. Nah, program ini bisa nambah data, hapus data, nampilin data. Sekarang kita bongkar kodenya baris per baris. Oke, let's go. Di sini, yang pertama ini adalah class node. Ini adalah cetakan untuk membuat kotak-kotak penyimpanan ya. Perhatikan baik-baik. Self data. Self data sama dengan data. Baris ini untuk menyimpan datanya. Misal saya ketikkan tadi beras, maka data yang berisi beras. Oke, untuk self next non, baris ini untuk menyimpan alamat non berikutnya. Kenapa non? Karena pas baru dibuat, dia belum nyambung kemana-mana. Nanti kalau udah ada node baru, next ini akan berisi alamat node tersebut. Lanjut kita ke kelas linked list sederhana. Fungsinya, apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk mengelola semua node. Yang paling penting di sini adalah self hit sama dengan non. Hit di sini adalah penanda di mana linked list dimulai. Kalau hit sama dengan non, artinya linked list masih kosong ya guys. Kalau hit sama dengan non pertama, artinya linked list dimulai dari non itu. Oke, saya lanjut ke metode tambah. Nah, pertama ada baru sama dengan not kurung data. Ini misal saya tambahkan beras, maka jadilah not berisi beras dengan next sama dengan non. Lanjut ke if self hit is non, berarti itu saya cek dulu apakah linked listnya masih kosong. Nah, kalau kosong gimana sih? Lanjut ke self hit sama dengan baru. Kalau kosong, node baru ini langsung jadi hit. Nah, misal kalau tidak kosong, gimana tuh? Kalau tidak kosong, ke sini lah sama dengan self hit. Kalau tidak kosong, dibuat variabel less yang mulai dari hit. Lanjut ke while last next. While last next. Misal saya jalanin loop selama less masih punya next, jadi masih nyambung ke node yang lain. Lanjut ke less next sama dengan baru. Setiap loop saya pindahin less ke node berikutnya. Nah, pada less next sama dengan baru, begitu ketemu node yang next-nya non atau node terakhir, next-nya saya sambung ke node baru. Lalu, print. Terakhir saya kasih tahu kalau data sudah ditambahkan. Oke, apakah sudah jelas? Jadi, lanjut ke metode hapus. Teng. Nah, kita akan bedah metode hapus. Pada bagian pertama ini ada if self hit is none. Artinya apa?
Artinya, pertama, saya cek dulu, jangan-jangan listnya kosong. Kalau kosong, ya tidak ada yang bisa dihapuskan. Lanjut ke if self hid data sama dengan data. Nah, lalu saya cek apakah data yang mau dihapus ada di hit atau data pertama. Itu tuh data pertama ya guys. Nah, kalau iya berarti self hit sama dengan self hit next. Hit saya pindahkan ke node berikutnya. Otomatis node pertama hilang karena tidak ada yang menunjuk ke dia lagi. Lalu ke current sama dengan self hit. Artinya kalau bukan di hit, saya buat variabel current mulai dari hit. Nah, while current next, saya jalankan selama current masih punya next. Untuk if current next data sama dengan data, setiap loop saya cek apakah data di node berikutnya adalah data yang dicari. Kalau iya, current next sama dengan current next next. Kalau iya, saya sambung langsung current ke node setelah node yang dihapus. Berarti node yang di tengah jadi dilewati dan otomatis terhapus. Untuk selanjutnya, current sama dengan current next. Kalau belum ketemu, saya pindahkan current ke node berikutnya. Dan print itu untuk loop selesai dan tidak ketemu berarti tidak ada data. Nah, kalau tidak ada data, berarti data tidak ditemukan ya guys. Oke. Pada selanjutnya kita akan membedah bagaimana metode tampil. Tampil ya guys. Oke. Metode tampil. Baris pertama ada if self head is none. Kita cek dulu, kalau kosong, ya bilang kosong. Nah, pada current sama dengan self head. Kalau ada isinya, saya buat current mulai dari head. While current untuk loop selama current tidak non atau masih ada non. Print f current data n sama dengan. Ini untuk ngeprint data di node current dengan panah di depannya. Untuk current sama dengan current next. Terus saya pindah current ke node berikutnya. Pada bagian print non. Setelah loop selesai, ini print panah dan non sebagai tanda akhir. Hasilnya nanti beras, telur, non. Nah, untuk selanjutnya kita akan membedah program. Nah, kita udah di bagian program utamanya yang menghubungkan semua metode-metode tadi. Nah, baris pertama ini, list saya sama dengan linked list sederhana. Ini adalah objek list saya dari kelas linked list sederhana. Nah, pada bagian while true, saya bikin berulangan terus-menerus untuk menampilkan menu. Menu ini ya. Nah, print menu ini adalah menu pilihan. Pada bagian if elif ini pada pertama ini ya, yang pertama, kita minta input data, panggil metode tambah. Kalau nomor 2, minta input data yang dihapus, panggil metode hapus. Nah, kalau 3,
panggil metode tampil. Ya, kalau keempat adalah keluar dari program. Jadi programnya itu keluar, udah selesai. Nah, ini dia program aku dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita coba jalanin programnya sekali lagi ya. Pertama, kita pilih menu satu. Kita tambahin data misal beras. Nah, data beras sudah ditambahin. Lanjut, kita tambahin lagi. Nah, dan telur ditambahin ya guys. Kita tambahin satu lagi. Gula. Nah, data gula udah ditambah. Lalu kita coba hapus. Di situ menu nomor 2. Nomor 2, kita mau hapus telur. Oke, telurnya udah terhapus ya. Coba kita lihat tampilannya bagaimana. Nah, di sini cuma ada beras, gula, not. Nah, itu dia program linked list sederhana buatan saya. Nah, jadi gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan cara kerja linked list sederhana? Kalau program yang saya buat, ini semua adalah kode. Nah, kalau suka,